orang-orang yang beraninya ngomong di belakang kita, berarti posisi kita berada di depan mereka. Artinya kita selangkah lebih depan dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai teman semua, sahabat semua. Jumpa lagi dengan saya di sini di Murni Termiati channel inspiratif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teman yang toksik. Sudah hal yang lumrah di sekitar kita itu ada saja orang-orang yang toksik, baik di lingkungan kerja, di lingkungan pertemanan, bahkan di lingkungan keluarga. Nah, kira-kira seperti apa sih orang toksik ini? Apa jangan-jangan kita ngomong toksik, ternyata justru kita sendiri yang toksik? Sebenarnya toksik itu apa artinya? Toksik itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu racun. Artinya ketika keberadaan orang itu menjadi menjadikan sebuah komunitas, menjadikan diri kita itu jadi semakin menurun imunnya, baik imun secara mental, secara psikologis, itu bisa dikatakan sebagai toksik. Beberapa orang toksik sering tidak menyadari dampak negatif dari apa yang dilakukan terhadap orang lain, dan sebagian lagi menyadari dan dia merasa puas atas kekacauan yang sudah dilakukannya. Nah, dampak negatifnya untuk kita itu membuat orang itu ingin balas dendam. Bagaimana caranya bisa berbuat seperti itu kepada si toksik itu? Padahal dengan kita membalas dendam itu sangat tidak bermanfaat. Oh no! Dengan kita membalas dendam pada orang toksik, justru akan menjadikan seolah-olah dia adalah korban. Dan itu justru akan memperlemah posisi kita. Dan orang-orang toksik ini, meskipun dia dibalas, dia itu tidak punya refleksi diri, nggak punya rasa introspeksi. Jadi percuma kita buang-buang energi, justru yang ada energi negatif kita yang akan keluar. Beberapa sikap yang tidak dewasa yang membuat orang itu menjadi toksik di lingkungannya. Yang pertama, baperan. Sedikit-sedikit baper. Ada orang ngumpul-ngumpul, dikiranya ngomongin dia. Ada orang di sini, oh aku nggak diajak. Jadi segala sesuatu dibuat baper, sehingga orang-orang seperti ini akan selalu berprasangka negatif pada orang lain tentang dirinya. Dan korban dari si toksik ini bisa menimpa siapapun, bahkan kepada orang yang tidak pernah sekalipun bergaul dengan dia bisa dijadikan sasaran. Misalnya karena si A ini dia jarang berkomunikasi, jarang bergaul, itu bisa saja si A ini dijadikan korban. Di belakang si A, si toksik ini mengatakan si A sombong, nggak pernah menegur segala macam. Padahal tidak seperti itu. Bisa jadi karena si A itu kurang mengenal atau emang orangnya cuek kayak gitu. Jadi sikap baper ini menjadi toksik dalam pergaulan, di dalam lingkungan ataupun di dalam lingkup keluarga. Ayo, masih ada yang suka baperan? Hati-hati, jangan-jangan teman-teman sahabat bisa jadi toksik bagi orang lain. Sikap yang kedua adalah suka ngambek. Sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit ngambek, dan itu tentu sangat merugikan apabila berada di situasi lingkungan kerja. Misalnya lagi dikejar deadline hanya karena masalah sepele, masalah yang istilahnya bisa dilakukan, bisa dicarikan solusi, dia ngambek, akhirnya satu tim bisa dirugikan karena
sifat dia yang gampang ngambekan, karena dengan dia ngambek akhirnya mood semuanya berubah, kinerja semuanya jadi berubah, mengalirkan energi negatif. Marah boleh asal berada di situasi yang tepat, di saat yang tepat. Punya sifat ngambekan, hadapi dengan sabar. Melihat sesuatu salah dikit, sabar dulu, sabar, jangan dikit-dikit langsung ngambek. Terus selain itu juga lihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Ketika kita melihat suatu kegagalan, melihat suatu hal yang di luar dari ekspektasi kita, itu pasti di sisi lain ada sisi positifnya, sehingga hati kita legowo, nggak langsung marah, nggak langsung ngambek. Dan yang ketiga, sudah hadapi hidup dengan santai, jangan terlalu serius banget. Ada salah dikit udah frustasi, serius, depresi, nggak usah, santai. Jalan hidup ini dengan mengalir, pasti ada solusinya. Nah, sikap yang ketiga adalah egois. Orang-orang yang egois ini menjadi toksik bagi lingkungan. Percuma pintar, percuma dia itu punya prestasi yang banyak, tetapi lingkungan kerjanya nggak ada yang menerima karena sifat egoisnya dia, jadi nggak ada gunanya. Ketika kita punya rasa egois, ingat, sesekali coba perhatikan perasaan orang lain agar rasa ego kita berkurang. Bagaimana rasanya ketika ditinggal lagi bekerja, ditinggal sendiri, menyelesaikan pekerjaan sendiri, sementara kita pergi untuk urusan pribadi. Di sisi lain, ketika kita mau mau keluar ego kita posisikan orang lain itu berada di posisi kita. Bagaimana kalau kita yang diperlakukan seperti itu? Nah, sifat kekanak-kanakan selanjutnya yaitu tidak bertanggung jawab. Dikasih amanah tidak bertanggung jawab, dikasih kepercayaan tidak bertanggung jawab. Akhirnya dari dia yang tidak punya rasa tanggung jawab, akhirnya membuat lingkungannya itu mengecap dia itu sebagai seorang toksik. Sangat berpengaruh sekali ketika dalam lingkungan kerja ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang kelima yaitu tidak bisa dipercaya karena tidak bertanggung jawab. Jadi kalau yang tadi itu tidak bertanggung jawab, akhirnya tidak dapat kepercayaan. Kalau ini tidak bisa dipercaya karena tidak bertanggung jawab. Jadi saling berkaitan. Nah, bagaimana sahabat semua? Apakah dari 5 sifat itu ada pada diri kita? Ayo, jangan-jangan kita sendiri adalah orang-orang yang toksik. Kita tidak bisa menghindarkan dari orang-orang, tidak bisa memilih harus bersahabat dengan orang semua. Di lingkungan kita pasti ada 1-2 orang yang punya sifat-sifat yang seperti tadi. Nah, cara menghadapinya bagaimana? Ketika kita berada dalam satu lingkup kerja bersama seorang yang toksik, tidak usah balas dendam, biarkan saja. Karena orang-orang yang berani yang ngomong di belakang kita, berarti posisi kita berada di depan mereka. Artinya kita selangkah lebih depan dari mereka. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, biarkan orang lain yang menilai. Ketika si toksik ini ngomong A, B, C, D gitu, nanti ada saatnya orang lain itu juga akan benar nggak sih, oh ternyata si A itu nggak seperti itu. Jadi ketika orang lain yang menilai, insya Allah dengan sendirinya kepercayaan itu akan kembali datang. Jadi tidak usah takut. Pada dasarnya nanti akan terlihat, oh yang ternyata yang salah itu si A, yang salah itu si B. Dan teman-teman kita pun akan menilai dengan sendirinya. Yang ketiga, kita fokus pada usaha kita. Jangan sampai hanya dari hal-hal sepele dari si toksik ini justru kita kehilangan tujuan kita. Tujuan kita itu ya bekerja, mencapai suatu tujuan, mencapai target. Hanya gara-gara si toksik ini kita jadi down, kita jadi lemah. Oh, berarti kita kalah. Kita jangan pernah kalahkan si toksik ini dengan prestasi yang kita capai.
Jika kita bisa menghindari bergaul dengan orang toksik tidak apa-apa, karena berteman dengan seorang toksik seperti halnya kita bersama dengan seorang perokok. Kita berusaha memahami dia yang merokok, tapi pada saat yang sama juga dia meracuni diri kita. Jadi kalau kita bisa menghindari, ya gak apa-apa kita menghindari, kasih pembatas. Tapi kalau emang kita tidak bisa bergaul dengan si toksik ini, ya tidak apa-apa. Yang penting kita punya batasan, dan pada dasarnya setiap orang itu berhak bahagia, dan untuk bahagia itu datangnya dari diri kita sendiri. Kita yang menciptakan kebahagiaan. Jika kita selalu berada dalam lingkup seorang orang yang toksik, kita jangan sampai energi negatif kita keluar, kita terpengaruh karena si toksik ini. Kita tetap keluarkan energi positif dalam menghadapi si toksik dengan cara-cara yang tadi sudah saya sampaikan. Fokus pada prestasi, abaikan. Kita tetap, dengan kita dijulitin, dengan kita diomongin artinya, orang itu memperhatikan kita. Kita adalah fokus dari si toksik ini, dan kita berarti justru lebih berada di depan si toksik karena beraninya ngomong di belakang. Seperti itu. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bukan orang-orang yang toksik dan kita terhindar dari orang-orang yang toksik. Semangat bekerja dan semangat berkaya. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.